Tetapi terkait pinjol ini semua dilanggar, itu masalahnya. Nah, yang paling masalah adalah penyidik, teman-teman Bayangkara, negara, pemerintah itu tutup mata gini loh. Itu masalahnya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik ini dari Anda ya. Pak, kenapa kok pemerintah membiarkan pinjaman online itu melakukan teror kepada nasabah? Gini my friend semua, aturannya itu sudah ada. Jadi aturannya itu sudah ada. Contoh, kenapa kok Anda bilang tidak melakukan perlindungan? Sudah ada namanya UPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu diatur kok. Bagaimana konsumen itu harus dilindungi. Bagaimana konsumen itu diberikan aturan tentang hak dan kewajiban. Bagaimana diatur juga kewajiban pelaku usaha di sana. Di pasal 8, pasal 18 itu diatur semua, sudah jelas kok. Lalu apa sanksi bagi pelaku usaha? Diatur semua. Di pasal 42 udah jelas kok. Tetapi terkait pinjol ini semua dilanggar, itu masalahnya. Nah, yang paling masalah adalah penyidik, teman-teman Bayangkara, negara, pemerintah itu tutup mata gini loh. Itu masalahnya. Baik OJK tutup mata, Kominfo tutup mata, teman-teman Bayangkara tutup mata. Jadi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat mereka tutup mata. Itu masalahnya. Jadi bukan di masalah regulasi, bukan masalah di aturan. Kita tahu Undang-Undang Dasar, tahu. Kita kan dulu zaman sekolah itu kan suruh ngapalkan Undang-Undang Dasar ya. Coba bukan hanya undang-undang tentang pasal-pasalnya, tapi coba dibuka di penjelasannya. Itu kan disampaikan waktu itu Pak Karno ya, dalam rapat BPUPKI tidak salah. Yang paling penting dari suatu aturan itu adalah semangat dari penyelenggara negara untuk menegakkan aturan itu. Itu yang paling penting. Jadi bagaimanapun suatu aturan itu dibuat, bagaimanapun suatu hukum itu ada dibuat, tetapi kalau yang menegakkan hukum, tetapi kalau yang mengatur hukum, tetapi kalau yang menjaga agar hukum ini tuh kokoh, kuat, bisa dilaksanakan, itu tidak semangat, tidak punya lagi motivasi untuk mengatur itu, ya sama membeli. Itu masalahnya. Makanya kalau kita bicara tentang reformasi hukum, kalau kita ngacu pada negara sebelah ya, Singapura itu, dulu waktu ada zamannya Pak Lee Kuan Yew ya, Perdana Menteri, begitu dia ngadakan reformasi yang paling diganti siapa? Hakim dulu semua dihabisin. Jadi jelas. Nah, Indonesia kan enggak. Kita bicara geopolitik hukum Indonesia enggak kan? Adanya pinjol, sudah tahu cukongnya siapa, yang punya duit siapa. Diem. Sekarang debt collector, ini kan lagi rame, digrebek semua. Tapi yang jadi masalah siapa? Yang jadi masalah tidak sampai kepada pemegang modal. Jadi ya pelaku bisnisnya, pinjolnya kan tidak disentuh sama mereka. Kolektor habis ditangkap, dilepasin. Coba lihat berita kemarin, kan dilepasin. Habis mereka nero-nero, ditangkapin semua, dilepasin. Nah terus yang jadi masalah siapa yang ditangkap? Siapa yang jadikan tersangka? Kalau hanya debt collector saja, paling debt collector supervisor. Hanya kan sampai di sana. Tetapi pemilik modal, otak intelektualnya, pelaku utamanya, itu tidak pernah ditangkap. What's wrong? Ada apa? Dalam tanda kutip ya. Ada apa? Padahal saya yakin, meskipun di luar negeri, meskipun itu kemana-mana loh, teman-teman Bayangkara tahu. Lari kemana Pak? Selama seluruh di Indonesia pasti kepegang kok. Mau lari kemana? Keluar negeri. Bullshit itu bagi saya. Kenapa? Karena rekening yang dipakai untuk transaksi pinjol itu rekening Indonesia semua. Nggak ada rekening luar negeri. Anda terima duit pinjol pinjaman online kan dari rekening Indonesia. Nggak ada yang dari transferan dari luar negeri. Jadi sebenarnya orang-orangnya, uangnya juga ada di Indonesia aja. Tetapi kenapa kok tidak ditangkap aktor intelektualnya? What's wrong? Ada masalah apa? Saya pingin, ternyata aktor intelektual fundingnya ini pingin saya.
pengen. Nah, enggak tahu kapan nanti teman-teman itu bergerak ke sana. Dan saya yakin semuanya punya regulasi kok. OJK punya, PPATK tahu kok duit pinjol itu mengalir kemana saja. Tahu, tetapi juga tutup mata. Ibaratnya gini loh, ini ada orang mencuri, polisinya diem, penjaganya diem. Yang ditangkap bukan yang nyuruh mencuri, bukan pencuri aslinya, tapi yang jaga, kayak gitu. Yang pegang kunci kandang itu gitu aja yang ditangkap. Tetapi aktor intelektual kenapa kok sampai pencurian ini terjadi tidak pernah ditangkap. Yuk kita lihat, kita tunggu gerakan dari Pak Kapolri yang menyatakan berantas pinjol. Nah semoga aktor intelektual, semoga funding dari pinjol ini juga ikut ditangkap. Tapi apapun itu saya ucapkan bravo kepada Pak Kapolri yang sudah nangkep, memberikan atensi untuk menggerebek kantor-kantor pinjol yang ilegal. Ya, terima kasih.